petani-petani besar atau benar-benar besar yang menerima bantuan-bantuan dari pemerintah. Tolonglah lihat dari ini ke Gunung Wayang ini, khususnya Sukaratu, tolong dibantu gitu. Saya awal dari 2011 lah, sampai sekarang alhamdulillah gitu, sudah ada terasa dari tanaman kopi ini. Tadinya kan saya awalnya dari sayuran ini, tanaman sayuran seperti kol, kentang gitu kan. Sekarang ada program pemerintah itu harus menanam kopi buat penghijauan hutan. Kesulitan pasti ada, seperti sekarang cuaca nggak menentu, otomatis hasil panen kurang. Terus dari penyiangan belum, susah yang kerja gitu, pasti itulah kesulitannya, kendalanya. Kalau panennya kopi itu dari musim ke musim itu 6 bulan panen, 6 bulan libur gitu. Seperti sekarang lagi pemusiman pembuahan lah. Dari bunga sampai ceri merah itu otomatis 6 bulan. Bukannya dari kopinya, tergantung dari cuaca. Cuaca seperti sekarang musim bunga, ke banyak hujan, itulah rontok bunganya, itu pasti gagal panen. Dari pemupukan tanaman seharusnya setahun itu 3 kali harusnya. Dari mulai habis panen, terus membentuk buah, nanti setelah matang itu dipupuk. Kalau pupuknya sama aja, cuman kalau saya yang digunakan pupuk kandang lah gitu. Pupuk kandang biar nggak terlalu banyak pestisidanya. Itu bereng ulat yang pemakan buah. Itu ulat pemakan buah itu yang dinamakan broka lah. Tupai bisa, tikus bisa, itu hama itu. Kalau hama supaya tidak mengganggu tanaman kopi, mengendalikannya seperti harus ada naungan lah buat melindungi kopi itu biar nggak dimakan broka. Biar bawahnya harus bersih, jangan rimbun sama pohon-pohon kecil gitu kan, biar nggak dimakan tupai sama tikus. 3 hektar. 3 hektar itu 6 pohon lah, 6.000 pohon. Satu kali panen satu musim lah, biar enggak inilah satu musim. Satu pohonnya mencapai 5 sampai 6 kilo satu pohonnya, berarti 6.000 kali 5 30 ya, 30 ton lah. Saya biasanya kalau sudah jadi gabah atau green bean itu ada yang ngambil, ada juga yang saya olah sendiri, seperti bikin tepung kopi lah gitu. Alhamdulillah manfaatnya buat menyembuhkan lambung gitu kan,
biar enak gitu lambungnya. Itu ada 3 jenis, 4 jenis seperti tim-tim, Prianger, Ateng coklat, sama Ateng hijau. Perbedaannya dari jenis aja, kelihatan dari daunnya, kelihatan itu. Cita rasanya sama aja sebetulnya. Kalau yang paling favorit ini biasanya yang dicari itu bijinya besar, tim-tim. Tim-tim. Ya. Itu kan bijinya besar-besar. Soal rasa sama aja. Kalau wine itu yang wine itu nama olahan sebetulnya, seperti honey, natural, wine, full wash itu olahan. Nama-nama olahan bukan nama-nama jenis kopi. Seperti sekarang bikin wine. Bikin wine itu pertama diambil dulu ceri merah yang besar-besar. Lalu dipermen dalam plastik selama sekian minggu atau sekian hari gitu. Nah setelah itu sudah pas waktunya dipermen, baru dijemur. Seperti penjemurannya nggak langsung full matahari. Yang penjemuran pertama 3 jam, permen lagi 1 minggu. Sudah setelah 1 minggu dijemur lagi 3 jam sampai seterusnya sampai kering. Akan itu dari datarannya. Seperti sekarang kan di ini Gunung Wayang inilah di tempat ini 1700 otomatis ke atas itu 1800 itu lebih enak lagi, cuman bijinya nggak terlalu besar gitu. Yang di 1200 itu pertumbuhannya cepat, cuman banyak penyakitnya seperti broka itu kan terlalu panas lah cuacanya. Kalau di dataran 1500 ke atas itu nggak terlalu banyak brokanya. Sajian kopi yang bener itu dari takaran, dari timbangannya, dari panas airnya itu harus pas gitu. Seperti sekarang mau nyeduh ini panas air itu paling panasnya itu 90 derajat. Berat kopinya bagaimana mau menyajikan, berapa orang yang mau minum gitu. Kalau saya yang sering dipakai itu 30 gram otomatis di air, banyak airnya 417 mili lah. Membedakannya itu lihat aja dari binnya. Buat kalau di binnya itu ada titik hitam, titik jarum lah, titik jarum itu kurang enak gitu buat dikonsumsi. Kalau yang mulus binnya itu baru enak. Seperti Starbucks atau kalau di sininya di Pangalengan Sunahejo itu yang ininya. Kalau yang buat regulernya saya ke Medan jualnya buat regulernya. Kalau biji itu nggak terlalu dilihat gitu kan. Biji itu yang penting
jangan banyak yang hitam-hitamnya, seperti binnya harus harus blue lah, jangan ada putih, itu yang banyak diambil. Seadanya aja, seadanya di saya. Kalau perusahaan misalkan ada 3 ton 5 ton diambil semua gitu. Kalau di bin itu nggak ada, semakin lama semakin bagus. Kalau di green bean-nya. Biasanya ke rasa duren, rasa nangka, rasa pisang. Itu biasanya dari proses natural itu kemungkinan yang ditonjolkannya rasa nangka sama pisang, proses natural. Kalau duren kebetulan di sini nggak ada pohon durennya, tapi saya belum sempat coba gitu. Kan biasanya kalau di naungannya ada seperti pohon nangka, pisang, alpukat, itu pasti keluar aroma itunya. Kalau di sini saya belum coba rasa duren. Insya Allah yang terbaik itu dari kopi asli lah, asli giling sendiri. Itu yang pasti lah, yang pasti baik itu buat dikonsumsi. Kalau nggak ada efek samping, kalau kopi Arabica asli buatan sendiri. Kadang-kadang ada 4 kali 5 kali lah itu yang minum itu, tapi itu nggak ada efek samping. Sembuh lah itu, insya Allah sembuh, menambah nafsu makan, malah tidur enak. Itu yang sering konsumsi kopi asli. Itu insya Allah pelan-pelan, asal minumnya teratur, insya Allah pelan-pelan akan sedikit-sedikit sembuh lah gitu, akan enakan. Banyak yang ada penyakit jantung itu minum itu malah nggak apa-apa gitu. Adalah jangan lebih dari 15 gram gitu. Jangan lebih dari 15 gram aja. Kalau menyiapkan sama cangkir kecil itu biar apa ya, biar bagus lah kelihatannya gitu, biar nggak terlalu kalau cangkir besar itu kelihatannya nggak pantas aja gitu. Kalau pakai cangkir kecil mantap gitu kelihatannya. Harapan saya buat petani kopi Indonesia, mudah-mudahan sukses selalu lah, berhasil dari tanaman kopinya. Jangan biar hutan nggak gundul lah gitu. Kalau dipakai tanaman sayuran pasti erosi. Kalau pakai kopi itu insya Allah enggak. Buat ke pemerintahan, lihatlah para petani kopi ini, khususnya kopi Gunung Wayang. Tolong diririk lah bantuan-bantuannya, seperti ya bibit, buat perawatan, buat penyiangan, itu aja. Seperti pengolahnya memerlukan pulper, huler, biar terus berjalan ini kopi gitu. Punya sendiri belum ada lah sampai sekarang. Sama saya itu ada dari pemerintah itu membantu di masalah perkopian ini.
semakin banyak banar itu malah semakin bagus, harga itu semakin semakin apa tinggi gitu. Misalkan bandar kopi yang satu nawar sekian, yang satunya lagi pasti di atas dia gitu, malah seneng gitu, banyak ini banyak bandar. Nggak merasa terbebani ke adanya banyak bandar itu. Pengolah saya pasti saya akan bisa mengarahkan gitu kan, pengolahan kopi yang bisa dilayak diminum itu seperti apa, prosedurnya apa, ininya. Yang pertama kan dari kebunnya harus petik merah, dipilah lah, jangan sampai ada yang kecil, ada yang hijau, itu jangan sampai nyampur. Seperti sekarang pembelajaran dari masa tanam. Masa tanam itu kan harus buat lubang dulu. Buat lubang seharusnya 50 ke 50 cm, dalamnya 50. Lalu dimasukinlah pupuk gitu. Harusnya pas penanaman itu pupuk itu dingin gitu. Nanti pas bulan 11-12 itu baru bisa nanam kopi. Terus dari cara pruningnya, cara penyiangannya gitu kan, sudah ada didikannya gitu. Kalau ampas kopi alhamdulillah, seperti kulit kopi yang limbah itu bisa jadi pupuk buat kembali lagi ke tanaman kopi gitu. Asal betul fermennya, difermen dulu baru dikasih ke tanaman kopi lagi. Kalau sekarang ini sudah ada jurus-jurusnya gitu, jadi biar mereka itu tertarik buat nanam kopi. Kan sekarang harga kopi lagi bagus-bagusnya sekarang, sampai ke musim kemarin itu sampai 10.000 lah 1 kilonya itu. Itu tertariknya orang-orang lain itu. Udah banyak, belum, saya nggak terhitung lah gitu. Seperti ini yang kerja di SE itu ada sekitar 50 orang, itu per bulannya itu mintanya 1 kilo lah satu orang. Kalau punya saya itu kopi Gunung Wayang SR lah. Kalau pengen tahu ya dilihat aja di Google Map. Ya itu ajalah, kepada pemerintah, tolonglah kami ini petani-petani kopi, tolong dibantu lah gitu. Jangan sampaikan petani-petani besar atau banar-banar besar yang menerima bantuan-bantuan dari pemerintah. Tolonglah lihat dari ini ke Gunung Wayang ini, khususnya Sukaratu, tolong dibantu gitu lah.